Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, anjaza wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji tafsir kita ini surat Al-Furqan menginjak ayat yang ke-50. Pada ayat itu Allah berfirman, kita lihat atau kita baca lebih dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na lab'athna fi kulli qaryatin nadhira. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Surahul Azim. Kita lihat sampai ayat yang kita baca, dan kalau bisa lanjut kita seperti biasa kita lanjutkan. Allah berfirman, "Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura." Ayat ini sebetulnya lanjutan dari ayat 48 49 yang menggambarkan Allah menggiring, ya, mengendalikan perjalanan posisi awan melalui angin yang diciptakannya. Angin mengarahkan kemana awan berhenti, dia akan potensial menurunkan hujan di satu titik tertentu. Itu Allah yang menghendakinya. Nah, di ayat 50 dikatakan, dan sesungguhnya kamilah yang mempergilirkan hujan itu. Jadi membuat hujan itu pindah-pindah. Ya, semua agar manusia bisa mengerti, ya, bisa mengambil pelajaran. Liyadzakkar itu dari liyatadzakkar. Jadi asalnya yatadzakkar, itu dibaca zakkar, maka huruf taknya terbuang, tapi taknya masuk ke dalam huruf zal. Makanya pakai huruf syiddah gitu. Liyadzakkaru. Itu asalnya adalah liyatadzakkar. Sayangnya banyak manusia abai tentang hal itu dan mereka malah mengingkari itu. Jadi ini pemahaman tentang pengendalian arah awan yang nantinya berpotensi akan menurunkan air hujan di satu tempat. Walau syi'na ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Dan apabila kami kehendaki, pada setiap kaum itu ada seorang memberi peringatan. Jadi kalau dalam beberapa pelajaran ayat sebelumnya, air hujan digambarkan sebagai sebuah perumpamaan. Allah menciptakan manusia, bumi yang kering tandus, lalu Allah guyur air hujan, Allah turunkan, ya, melalui air hujan itu kemudian bumi yang kering tandus menjadi tumbuh, menjadi hidup, tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, sebagaimana seperti itu pula lah nanti manusia dibangkitkan di hari kiamat, ya, bahwa mereka akan muncul kembali. Itu sebetulnya penggambaran untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Allah gambarkan peristiwa munculnya manusia nanti di hari kiamat dari kuburan mereka, dari mereka di alam kematian, di alam barzakh. Allah munculkan nanti di hari kiamat, itu digambarkan seperti perumpamaan air hujan yang menumbuhkan bumi yang kering tandus itu menjadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman,
muncul nanti buah-buahan. Nah, seperti itu pula lah penciptaan manusia. Meskipun peristiwa hujannya sendiri itu punya pembelajaran. Pembelajaran secara ilmiah, nanti kita akan singgung, bahwa air hujan Allah yang tentukan. Kenapa di sebelah sini, kenapa di sebelah sini, itu semua sudah ditentukan oleh Allah supaya ada kebutuhan makhluknya yang membutuhkan curahan hujan di satu titik, itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Ya, beda dengan ketika manusia mengarahkan dengan teknologinya, memindahkan curahan hujan ke satu titik yang lain, karena bisa mengendalikan awan melalui hembusan angin yang kuat, jadi berpindah. Nah, itu kita akan lihat. Dan kemudian dikatakan di sini juga, perumpamaan hujan ini pun yang bisa berpindah-pindah kemana-mana, ini pun sekaligus perumpamaan tentang Allah mengutus Rasulnya. Kalau bisa, semua titik kampung, semua titik daerah, kalau bahasa kita, semua kabupaten, gitu istilahnya, ada Rasulnya. Nah, itu begitu. Bagaimana hujan turun, di mana-mana hujan turun. Itu begitu. Ya. Tapi Allah telah menentukan, hanya di daerah ini saja ada Rasul, di daerah ini saja ada Nabi, yang kesemuanya nanti akan sampai juga kepada umat yang lain, di daerah lain, dakwah itu sendiri. Ya, karena pada hakikatnya tugas dakwah itu tidak hanya tugas para nabi, para rasul, tapi juga tugas kita umat Islam yang telah memahami Islam dengan baik, telah mengimani Islam dengan baik, dan mengamalkannya dengan baik, maka kita punya kewajiban mendakwahkan itu kepada orang lain. Dan nanti begitu kita mendakwahkan ada konsekuensi, ada yang menerima dan menolak, kita disuruh menyikapinya dengan sikap sabar atas konsekuensi dakwah yang kita sampaikan. Meskipun dakwah itu tidak berarti sifatnya dakwah verbal, tidak berarti seorang muslim itu berkewajiban untuk bisa ceramah, bisa pidato, bisa menyampaikan nasihat, tidak. Bisa saja itu dakwah bersifat dakwah al-maqal, dakwah bilhal. Nah, kayak itu tadi dakwah al-maqal. Maqal itu ucapan-ucapan, nasihat, ceramah atau pengajian. Tapi bisa juga dakwah dalam pengertian bilhal, yaitu perilaku. Kita memberikan contoh, begini loh hidup seorang muslim. Nah, itu membuat orang lain bisa menjadi tertarik untuk memeluk Islam karena perilaku, perbuatan kita umat Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalimat walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru, ini di sini dikatakan qarrarnal qaul fil Qur'an wa darabnal amsal wa bayyannal hujaj wal mawa'id fihi. Berulang-ulang kami katakan, dan sebagaimana perumpamaan tentang hujan tadi kaitan dengan Al-Quran, itu ada yang mengartikan berulang-ulang peringatan Al-Quran disampaikan, berulang-ulang peringatan tentang kebenaran ini disampaikan oleh para rasul utusan Allah yang dikirim di mana-mana. Ya, itu seperti itu. Ya, semuanya ini dengan hujah, dengan pembelajaran, pengajaran yang kuat dan tepat, liyatafakkar an-nas, supaya manusia berpikir, oh berarti ini ajaran ini bukan ajaran buatan atau dari muncul pikiran orang itu sendiri, para nabi dan rasul, tapi ini adalah ajaran wahyu yang mereka hanya merupakan utusan dari Allah. Ya. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tapi sayangnya, ya, kebanyakan manusia mengingkarinya. Maksudnya adalah imtana'a aktsarun nas 'anil iman. Kebanyakan manusia menolak untuk mengimani kebenaran ini. Wa abau illal juhud wal kufran. Mereka mengabaikannya, sikap yang ada pada mereka hanyalah sikap menolak, sikap mendurhakai, sikap pengingkaran, ya, itu yang mereka lakukan. Padahal kata Allah, walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami kehendaki, kami akan mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Jadi, lau aradna la khafafna anka ya Muhammad a'ba ar-risalah. Kalau kami kehendaki, kami ingin mengutus banyak para nabi, bukan hanya engkau saja ya Muhammad yang diutus oleh Allah di Jazirah Arab ini. Nanti di Afrika ada, di Cina ada, di Indonesia ada, di Eropa ada, di Amerika ada, di mana semua ada. Itu kalau kami menghendaki bisa begitu, kata Allah. Ya. Tapi cukup. Faba'atsna fi kulli madinatin nabiyyan wa rasulan ya yunziruhum adzaballah.
yang nanti para rasul yang itu kalau kami kehendaki itu terjadi diutus, rasul-rasul Allah itu akan memberikan peringatan di setiap kota, bahkan di kulli madinah, di setiap kota ada nabi, ada rasul yang memberikan peringatan tentang azab Allah yang akan menimpa mereka kalau mereka tidak beriman kepada ajaran Islam ini. Walakin akan tetapi kehendak kami adalah khasasnaka bil bi'sah ila jami'il khalq. Akan tetapi kehendak kami lain, kata Allah, kami telah mengkhususkan engkau, wahai Muhammad, bahwa engkau adalah utusan yang diutus untuk seluruh umat manusia. Seluruh manusia sampai akhir zaman. Ijlalan laka. Ini untuk menghormati engkau. Wa ta'ziman li sya'nika. Sebagai bentuk pengagungan kepada dirimu sebagai nabi yang terakhir. Wa tafdilan laka ala sa'irir rusul. Dan ini menunjukkan Allah lebih sedikit memberikan karunia yang lebih kepada engkau dibandingkan dengan para rasul utusan Allah yang lain. Bahwa engkau adalah nabi yang terakhir. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, misalnya di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 79, itu dikatakan, wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami telah mengutus engkau kepada seluruh manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah kami sebagai saksi atas dakwah yang engkau sampaikan itu, wahai Muhammad. Di ayat yang lain itu ada kalimat bahwa Nabi kita adalah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Saba, surat yang ke-34 ayat 28. Pada ayat itu Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali itu seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhiran, ya, sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman, ya, peringatan, ya. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia adalah orang yang tidak memahami, tidak mengerti tentang hal ini. Jadi makanya di dunia ini tetap mayoritas adalah bukan umat Islam. Karena kebanyakan manusia adalah orang yang tidak mengerti tentang kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya singgung ayat 50 tentang teknologi yang saya katakan tadi. Ya, Allah gambarkan titik-titik hujan di mana turun itu sebetulnya sudah merupakan kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah menurunkannya di titik itu. Seperti kita misalnya di tanah air, turun hujan begitu banyak, turun di Jakarta, di bagian ini, bagian itu. Karena kita mendengar sebelah sana hujan, sebelah sini tidak. Sebelah sana hujan, sebelah sini tidak. Itu suka kita dengar begitu. Di daerah tertentu hujan, daerah lain tidak. Hujan di bagian tertentu lebat sekali, di bagian lain malah kekeringan. Nah, itu semuanya adalah hikmah Allah. Bahwa Allah tahu yang dibutuhkan oleh area itu, ya, itu hujan yang cukup lebat di sana. Karena di situ ada resapan air yang kuat, misalnya, ada tanaman-tanaman yang membutuhkan curahan hujan yang besar, makanya Allah turunkan hujan di situ begitu banyak. Ya. Nah, begitu manusia mencoba dengan teknologinya membuat hujan buatan bahasanya, itu kan pemindahan arah angin sebetulnya. Digiring, ya, karena di sini ada acara, misalnya ada acara formula, ada acara balapan, ada acara apa begitu misalnya, dipindahin hujan, digiring ke yang lain. Itu bisa memang, tapi secara teknologi melalui hembusan, ada alatnya. Itu menggiring awan yang tadinya sudah terisi penuh air gelap, yang mestinya akan segera turun hujan di tempat itu, menjadi pindah di tempat lain. Nah, itu sebetulnya hanya pikiran pendek manusia untuk mengambil manfaat dengan tidak turunnya hujan karena dia punya hajat tertentu, dipindahkan. Padahal dengan curah hujan yang turun di tempat itu ada maksud Allah lain yang Allah sendiri yang tahu bahwa hujan itu dibutuhkan di titik daerah itu. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah perusakan terhadap ekosistem curahan hujan dalam hal yang dibutuhkan manusia. Makanya ketika banyak hujan buatan diciptakan, ya, seperti di Amazon sana ketika di Amerika itu
bukan di Amazon, di Arizona, ya itu di Amerika, ketika terjadi hutan kebakaran lebat, itu mereka kan nggak cukup dengan helikopter menurunkan hujan, maka mereka membuat teknologi hujan buatan dengan menggiring awan, dicurahkan hujan di titik itu. Memang untuk saat itu manfaat itu bisa diperoleh, tapi pada hakikatnya ada yang dirusak, yaitu ekosistem tentang curahan hujan yang mestinya turun menurut apa yang Allah inginkan. Begitu pula konteksnya dengan dakwah. Ketika Allah telah menentukan kenapa Nabi diutus di daerah sana, kenapa Nabi diutus di daerah sana, itu semua adalah ada hikmah yang ingin Allah pesankan buat kita manusia, bahwa disitulah sumber nilai Islam itu pertama kali harus muncul, karena nanti akan menyebar kemana-mana, itu tetap titik sumbernya itu tidak akan pernah bergeser ke tempat yang lain, atau katakanlah kebenaran itu tetap akan terjaga dengan baik di tempat tersebut, karena Allah yang memilih tempat itu, termasuk memilih sosok Rasul pilihannya. Kenapa yang dipilih adalah Nabi kita Muhammad SAW, kenapa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Musa, dan seterusnya. Itu semua adalah apa yang Allah kehendaki untuk pemurnian, ya, untuk kelanjutan, untuk pemeliharaan kebenaran dakwah yang Allah inginkan untuk keselamatan umat manusia. Nah, sekarang ya di ayat 52-nya dikatakan wala tuti'il kafirina, maka jangan ikuti orang-orang kafir, orang-orang yang beda jalannya, ya. Kalian punya jalan sendiri, ini jalan kalian siratal mustaqim menuju surga. Ini jalan kalian, jalan kebenaran, ya. Wajahidhum bihi jihadan kabir, bahkan perjuangkan ini dengan sungguh-sungguh untuk melawan mereka kalau mereka tidak mau hidup berdasarkan tuntunan Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita dipaksa belok jalan, ya bukan jalan menuju Allah, kita harus dengan kekuatan yang maksimal berusaha melawannya, karena kalau tidak kita akan digiring oleh mereka masuk dalam jurang siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dimaksud dengan kita punya jalan. Nah, jalan kita dengan jalan mereka berbeda. Nah, disinilah nanti kita lihat Al-Furqan yang diupamakan di ayat 53. Kita akan lihat. Ayat 53, Allah mengatakan, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Dan dialah Allah yang telah menjadikan sedemikian rupa dibiarkannya muncul keadaan yang berbeda, ya, yaitu adanya air, adanya dua laut, ya, dua laut itu ada air yang tawar, ya, segar, furat, ya, adbun tawar, kemudian furat itu segar airnya, wa hadza milhun ujad, sementara ada air yang di sebelah sini, ya, itu airnya adalah asin, ya, agak kepahitan, agak pahit. Dan Allah jadikan di antara keduanya itu seperti ada barzakh. Barzakh itu dinding tebal yang tidak memungkinkan keduanya bertemu, ya. Keduanya saling mempengaruhi, ya. Wa hijran mahjura. Hijran itu seperti dia tembok-tembok kamar yang memisahkan, ya, yang tidak mungkin bisa saling mencampuri satu sama lain, ya. Nah, ini kita akan dalami, ya, pengertian ayat ini, ya. Jadi di sini seolah kita diajak berpikir, ya. Surat ayat berikutnya ini, wa tataba'atis surah al-karimah tudzakir ad-dalail wal barahin ala jalalillahi wa qudrati. Ayat berikutnya yang kita bahas di ayat 53 ini itu menggambarkan tentang, ya, dalil-dalil, ya, hujjah yang membenarkan kekuasaan Allah, yang membenarkan kesempurnaan ciptaannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya, ya. Jadi kuasa dan kehendaknya. Fi adami imtizaji muyahil bihar ma'al anhar. Nah, disinilah yang dimaksud dengan dua laut itu adalah Allah menjadikan ada dinding yang membatasi antara dua laut, maksudnya adalah lautan yang luas itu dan sungai, ya, air sungai. Wa khalaqal insana sami'al basir min qitrati min ma'in dafiq. Dan penciptaan manusia itu pun dari air yang sama, setetes air mani, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, ya.
yang terjadi antara tulang sulbi, ya artinya yang memunculkan air mani, ya itulah yang awal penciptaan manusia. Tapi hasilnya manusia bisa jadi laki, bisa jadi perempuan, airnya sama. Nah, itu menunjukkan bahwasanya begitulah Allah ciptakan kehidupan ini. Ya, air laut sekarang kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan dua lautan di sini adalah, ya, maksudnya jawar baina muyahil bihar wa muyahul anhar. Air yang mengalir antara air laut dan air sungai. Wa arsala kulla wahidin fi majrahu. Hada ma'uhu khulwun adbun syadidul azubah. Ada air yang memang alirannya itu aliran air yang tawar, segar, ya, dibutuhkan manusia air itu. Itulah air sungai, ya. Wa yaqta'u zama wal 'atash li halawati, dan bisa menghilangkan rasa haus seseorang ketika sedang kehausan. Itulah air sungai. Allah ciptakan yang dibutuhkan manusia tadi, bisa menghilangkan dahaga, rasa haus karena enaknya air itu, karena segarnya air itu. Wa hadza baligul muluhah. Sementara yang satu airnya asin. Nah, itu air laut, ya. Murrun syadidul mararah. Bahkan air itu kalau diminum pahit, nggak enak, ya. La yustasag syarrabuhu li syiddati muluhati. Nggak akan terpuaskan dahaga kita walaupun kita minum banyak. Makanya kan perumpamaan dunia itu diumpamakan dengan minum air laut. Air laut itu makin diminum bukan makin hilang haus, tapi makin tetap haus karena memang dia bukan air segar yang dibutuhkan oleh badan kita secara biologis. Ya, maka yang diminum itu adalah air sungai. Nah, ini perumpamaan, ya. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahdura. Ya, artinya adalah ja'ala bainal ma'aini al-hulu wal milhu hajizan. Allah jadikan antara dua air ini, yaitu air laut dan air sungai, yang satu segar, ya, tawar, enak dan bisa diminum, yang satu asin, pahit, tidak bisa diminum, ya. Dua air ini seolah-olah ada hajizan, pembatas, yamna'u min ikhtilati ahaduhuma bil akhar, yang membuat keduanya tidak saling bercampur. Padahal air sungai itu adalah salah satu sumber air laut. Bukankah sedemikian rupa Allah ciptakan? Coba kalau kita renungkan sedikit, air sungai itu dari gunung. Allah turunkan. Dan biasa sedemikian rupa ciptaan Allah membuat posisi air dari gunung itu lebih tinggi daripada air laut. Ya, sehingga air sungai ini akan terus mengalir terus ke bawah sampai akhirnya ke laut. Tapi begitu sampai di laut, sifat air sungai yang tawar, sifat air sungai yang bisa diminum itu hilang. Begitu sampai di laut. Sementara air laut walaupun dia ada agak di bawah, tapi begitu dia bercampur, campurannya pun tidak bisa sampai ke bagian air sungai. Nggak ada sungai yang akhirnya menjadi sungai yang asin, ya. Walaupun sungai itu hubungannya dengan laut begitu besar. Contoh misalnya Sungai Nil, ya. Contoh kalau di Indonesia sungai katakanlah Sungai Musi, Sungai Kapuas yang menghubungkan sungai itu dengan laut. Itu kan titik perhubungan mereka itu kan luar biasa luas itu. Bukan sekedar sungai kayak Sungai Ciliwung yang kecil misalnya. Ini sungai yang luas, yang besar, yang bisa dialiri naiki kapal. Bahkan dulu kan Sungai Musi itu bisa ada kapal, jembatannya bisa terbuka kan gitu kan. Ya, kapal besar tongkang itu bisa lewat, ya, itu begitu tadinya. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini ada kekuasaan Allah. Ya, bahwa air sungai yang sedemikian rupa bedanya dengan air laut itu walaupun dia bertemu itu. Karena kan semua air sungai itu akan turun ke laut. Ya, terjadinya banjir itu karena ada hambatan, ya. Sungai itu kotor, ada sampah dan semacamnya. Itu yang menjadikan air sungai itu tidak sampai ke laut dengan baik. Ya, itu makanya terjadi banjir. Sedangkan kalaupun dia lancar, itu tetap tidak akan mempengaruhi isi air laut. Yang kita tahu seperti itulah ciptaan Allah. Ini sebuah hal yang menjadi sesuatu yang mestinya menjadi pandangan kita dalam berpikir
bahwa ada ciptaan Allah sedemikian rupa, walaupun bentuk airnya sama, bentuk cairnya sama, tapi dia punya rasa yang berbeda, dia punya fungsi yang berbeda. Ya, air laut yang luas seperti itu nanti ternyata fungsinya hanya untuk membuat bisa berjalannya kapal, kapal-kapal besar di atasnya. Nah, itu dengan ukuran kadar air laut yang seperti itu asinnya, justru itu akan menguatkan sedemikian rupa secara ilmiah bahwa kapal-kapal besar itu besi baja sebesar itu bisa mengapung di atas air. Nah, itu sedemikian rupa. Jadi ini penggambaran buat kita bahwa air tawar, walaupun dia sudah menyatu dengan air laut, bertemu, tetap tawar dia tawar. Yang laut tetap asin dia asin. Nah, ini sebetulnya penggambaran yang kita akan lihat. Ya, kata Ibnu Katsir, wa ma'nal ayah annahu ta'ala khalaqal ma'aini, bahwa makna atau arti dari ayat ini, ya, bahwa Allah menciptakan dua jenis air, al-hulwu wal milhu, air yang tawar, yang segar, yang enak diminum, dan air yang asin, yang kal anhar. Air yang enak segar diminum itu itulah sungai. Wal uyun atau mata-mata air, nah, mata air ya. Wal abar atau air sumur, itulah air yang airnya tawar ya. Fal bahru al azbu, beda dengan laut. Laut adalah air yang asin. Farraqahu Allah Ta'ala baina khalqihi lihtiyajihim ilaih. Allah bedakan dua jenis air seperti ini, walaupun dua-duanya sama besar, sama banyaknya, boleh dikatakan, ini semua adalah demi kebutuhan manusia. Allah ciptakan itu untuk potensial penggunaannya bagi kepentingan manusia. Jadi bukan Allah bikin ada air tawar, ada air laut itu semaunya saja, tidak. Ini untuk dibutuhkan manusia, air ini. Itulah yang bersama manusia mengalirnya di sekeliling mereka, di daratan. Sementara yang satu, yang asin di lautan, di tempat yang jauh dari mereka. Kemudian, anharon au uyunan fi kulli ardin. Sungai-sungai, mata air Allah hadirkan di muka bumi ini, di daratan tempat manusia hidup. Walaisa fil wujudi bahrun sakinun wa huwa adwun furatun illa al-anhar. Dan tidak ada sedemikian rupa ya, meskipun ada wujudnya laut ya yang tenang ya misalnya, maka laut itu berubah ya, karena dia tenang berubah dipengaruhi oleh air sungai ya. Katakanlah laut kalau lagi surut misalnya kan, berarti kan sedikit air di bahagian pantainya. Dari situlah air sungai yang lebih banyak turun. Tapi tetap di bagian itu begitu sudah masuk laut ke laut, air sungai itu menjadi asin, berbeda dengan air sungai yang tadinya berasal dari gunung itu turun ya ke bawah. Nah, jadi walaupun dia surut, tetap air itu akan terasa asin begitu masuk ke dalam aliran laut. Wa innama akhbarallahu bil waqi' li yunabbih al-ibad ala ni'amihi alaihim liyashkuruhu. Sungguh hanyalah Allah memberitakan peristiwa ini, kenyataan yang terjadi di tengah kita manusia ini kepada hamba-hambanya adalah agar kita sebagai hamba banyak bersyukur atas karunia Allah yang sedemikian rupa. Ya. Hadza milhun ujad, kita dalami. Maksudnya adalah malih, murrun. Ya. Air laut itu malih. Rasa garamnya tinggi. Ya. Murrun, pahit. Zu'aq, itu membuat kering. Ya. Pokongan. La yustasagh, tidak membuat dahaga itu hilang. Ya, orang haus kalau minum malah bertambah haus. Wadzalika kal bihar al ma'rufah fil masyariq wal magharib. Seperti itulah air laut yang kita kenal di timur, di barat, semua seperti itu rasanya. Wa kullu hadhil bihar as-sakinah. Setiap laut itu tetap di tempatnya ya. Khalaqahallahu subhanahu malihah.
Allah menciptakannya dia dalam keadaan terasa asin, di alla yahsulu bisababiha, ya, nutnul hawa, ya, yang barangkali di antara sebabnya Allah menciptakan itu, salah satu hikmahnya adalah supaya menciptakan udara. Jadi pembersihan udara. Jadi udara ini kalau tidak ada laut, yang kita mungkin di satu sisi di pantai itu merasakan anginnya panas. Tapi panasnya angin itu sebetulnya membersihkan, ya, membersihkan polusi udara yang ada di darat dengan hembusan air laut itu menjadi lebih bersih. Makanya kan orang yang kalau punya penyakit asma itu salah satunya disarankan pergi ke laut. Karena di laut itu kalau dia bernapas itu napasnya itu segar, ya. Itu akan memudahkan dia bernafas, ya. Kalau di darat apalagi yang ada polusinya dia kesulitan bernafas, coba dia pergi ke laut, itu dia akan bisa menghirup udara yang segar yang dibutuhkan oleh paru-parunya, ya. Fayufsidul wujuda bidzalika wala makana ma'uha malihan kana hawa'uha safiyan wa maitatuha thayyibah. Meskipun airnya asin tidak diminum, tapi udara yang dihembuskannya itu yang positif, yang baik, yang menyehatkan. Jadi air laut itu bukan airnya yang diambil, tapi hembusan angin dari uapan udara dari panasnya laut yang kena sinar matahari tadi, terhembus angin. Nah itu yang membuat segarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau air sungai yang diambil adalah fungsi airnya yang tawar, karena bisa juga diminum dan semacamnya. Wa ammal istidlal akhar 'ala al-qudrati wal wahdaniyati fa huwa khalaqal insana min qatrati ma'in. Min qatrati ma'in wa hadzal ma'u muhinun haqirun walakinnaha al-qudra al-bahirah. Kemudian dari air yang Allah ceritakan tadi berbeda, air sungai dengan air laut fungsinya, Allah kemudian menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemahaagungannya, menunjukkan sifat kehendaknya yang mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dengan menerangkan penciptaan manusia juga berasal dari air. Di ayat 54 dikatakan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra, ya, wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari air menjadi manusia. Asalnya air menjadi manusia. Ya, walaupun maksudnya dari tanah asalnya, tapi bukan tanah yang langsung seperti kita penciptaan Adam. Manusia diciptakan dari air, maksudnya dari air mani. Dari saripat air mani itu adalah saripati apa yang dimakan oleh orang tua kita dari tumbuh-tumbuhan yang asalnya dari tanah, kan begitu. Secara ininya prosesnya. Ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dikatakan dari air, itu maksudnya dari air mani. Terciptalah manusia. Lalu kemudian Allah jadikan manusia nasaban, nasab, punya keturunan yang banyak. Nasab dari garis keturunannya, wasihro. Sihro itu adalah musahara dalam bahasa Arab, hubungan darah yang terjadi karena perkawinan. Jadi ada mantu, ada ipar, ada saudara, itu begitu. Kalau yang nasab itu garis lurus terus, itu nasab. Ya, kita dari orang tua kita, kakek kita ke atas semua nasab itu, ya. Nah, kalau sihra, begitu kita nikah dengan istri kita, ya, kita jadi punya saudara dari sebelah istri kita, ada ipar kita, saudara kita, ada mertua, itu semua adalah saudara kita jadinya, berkeluarga dengan itu. Itu namanya sihra. Dan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa menghendaki itu semua. Lebih lanjut penjelasannya barangkali bisa dalam bahasa lain, katakan begini. Wa huwa ta'ala biqudratihi, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, khalaqal insana, menciptakan manusia, min nutfatin dha'ifatin, dari satu jenis air yang tadinya lemah, min ma'il mani, dari air mani, ya, air yang hina, faja'alahu insanan sami'an basiran, lalu dari situ terciptalah manusia yang bisa mendengar, yang bisa melihat. Wa ja'alahu kaminal khalqah dzikran wa unsa. Allah ciptakan menjadi manusia yang sempurna, entah menjadi laki, entah menjadi perempuan.
Ya, ada yang jadi laki, ada yang jadi perempuan. Wa khalaqa min hadhihi nutfah naw'aini. Allah jadikan dari mulai air mani ini itu dua jenis manusia. Zukuron yunsabu ilaihim, laki-laki, ya. Yunsabu ilaihim fayuqalu fulanun bin fulan, fulana bintu fulan, itu keturunan laki dengan laki. Jadi garis keturunannya itu laki. Bapak kita, makanya nama kita adalah kita bin siapa, bin siapa, bin siapa. Kalau perempuan bintu siapa, bin siapa, bin siapa, dan seterusnya. Itu bin, itu keturunan. Yang kedua, ya, wa inasan yusahar bihinna wa yukhalaq. Allah ciptakan jenis kedua manusia itu perempuan. Dengan adanya perempuan, maka persaudaraan manusia itu menjadi terhubung. Karena kalau laki-laki terus keturunan semuanya begitu. Dengan adanya perempuan, maka ada persaudaraan sebab perkawinan. Ya, makanya ada mantu, ada ipar, ada mertua, dan seterusnya. Fabin nasab yata'arafuna wa yatawasiluna. Dengan hubungan nasab, mereka menjadi bersaudara, saling mengenal, saling terhubung. Wabil musaharah takunu al-mahabbadah. Sementara dengan hubungan perkawinan, yang ada adalah rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen, rasa ingin membersamai, hidup ingin bersama, wajima asyamal, menjadi satu tatanan kehidupan sosial manusia yang sempurna. Ya. Jadi itulah ciptaan Allah. Ini menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Azimul qudrah haitsu khalaqa min madatin wahidah basharan dza a'dha'i mukhtalifah wa tiba'in mutabayyinah. Bahkan dasar kehendak dan kuasa Allah ini diciptakan dari air yang sama, masing-masing air mani. Ya. Maka yang muncul adalah manusia dengan segala macam bentuk yang berbeda. Tidak ada satu pun manusia yang sama. Baik wajahnya, bentuk tangannya, bentuk kakinya, apalagi ruas-ruas jarinya yang kita jadikan sebagai alat pengenal identifikasi kita sebagai manusia. Sidik jari. Tidak ada satupun manusia yang sama. Yang mirip bisa, ada. Tapi yang sama itu tidak ada. Wa ja'ala qismaini mutaqabilaini. Ya. Awalnya secara garis besar manusia itu dari air mani muncul laki dan perempuan. Ya. Kama qala ta'ala faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Ya. Bahwa Allah menciptakan dari air mani itu dua jenis manusia, yaitu laki dan perempuan. Itu di surat Al-Qiyamah ayat 39 dan di surat An-Najm 2 ayat, surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 45-46 yang berbunyi wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Dan Allah itulah yang menciptakan dua jenis manusia, laki dan perempuan, yang asalnya adalah dari satu air mani yang dipancarkan. Nah, jadi satu air mani sama melahirkan laki dan perempuan. Nah, para jemaah sekalian, sampai dengan ayat ini kita diajak berpikir bahwa manusia itu walaupun dari sumber yang sama, tapi bisa menghasilkan perbedaan. Baik perbedaan secara biologis laki dan perempuan maupun perbedaan karakter, perbedaan sifat-sifat manusia, perbedaan bentuk fisik manusia satu sama lain yang tidak sama. Itu bisa terjadi padahal dari sumber yang sama. Begitu pula perjalanan kehidupan umat manusia ini, kebenaran ini. Ya. Yang digambarkan tadi seperti air yang semuanya adalah ciptaan Allah. Hanya satu Allah ciptakan sumbernya dari mata air, sumbernya dari gunung yang mengalir. Ya, kemudian begitu satu dia tercurahkan ke bawah, mengalir ke bawah sampai bertemu dengan laut, dia tetap dengan keberadaannya masing-masing. Air laut tetap dengan keadaan air laut yang asin, yang pahit, yang tidak bisa diminum, ya, yang hanya berfungsi mengeluarkan udara yang segar dan menjadi alat ya untuk transportasi nantinya kapal-kapal besar. Sementara yang satu sungai, airnya untuk dimanfaatkan bagi petani, bagi kita manusia untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, yang bisa untuk minum kita, untuk kesegaran kita dan semacamnya. Ini semua penggambaran bahwa meskipun, nah katakanlah
Allah sudah menjadikan waktu dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam, ya, dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika dalam kapal Nabi Nuh itu manusia sudah Allah ciptakan sedemikian rupa yang bersama dengan Nabi Nuh itu adalah yang muslim semua. Yang kafir sudah nggak ada, sudah habis. Ya, karena doa Nabi Nuh itu minta kepada Allah agar orang kafir jangan dibiarkan hidup berkeliaran di muka bumi, karena itu akan hanya mengakibatkan mereka akan berbuat hal yang buruk saja, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang kafir juga. Lebih baik udah nggak ada orang kafir, habis. Nah, Allah menjadikan sedemikian rupa terulang dari sejarah Nabi Adam alaihissalam yang terlahir hanya berdua, mengingatkan kepada tauhid, la ilaha illallah, mengingatkan kepada kitab yang mestinya kita taati. Lalu kemudian setelah beberapa ratus tahun kemudian, ada yang mengatakan antara 300 sampai 500, ada yang 1500 tahun, bedanya dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh ini sedemikian rupa Allah jadikan ada lagi keadaan yang berbeda, bahwa yang naik kapal itu yang muslim semua, katakanlah begitu. Yang lain yang kafir itu tidak sempat naik kapal. Jadi sudah berarti sumbernya satu. Sudah tinggal orang beriman semua. Anak Nabi Nuh yang kafir itu tidak ikut. Anak Nabi Nuh yang beriman saja yang naik. Sam, ya, Yafid dan Ham. Sam yang akhirnya melahirkan keturunan bangsa Arab, Jazirah Arab sekitar itu, yang banyak keturunan para nabi. Kemudian Yafid yang banyak melahirkan keturunan raja-raja yang tinggal di daerah Eropa sana, ya, Mesopotamia. Kemudian Ham adalah keturunan anak Nabi Nuh yang tinggal di daerah yang panas di sana, Afrika. Makanya mereka menjadi hitam-hitam, dan mereka adalah orang yang diandalkan tenaganya. Makanya mereka pekerja-pekerja itu banyak dari sana. Itu sudah merupakan yang Allah takdirkan. Itu pun ternyata walaupun terlahir adalah keturunan Nabi Nuh itu muslim semua, akhirnya kenyataannya juga sekarang tetap ada yang kafir, ada yang beriman. Dalam Al-Quran, ingin saya terangkan sedikit, di surat Shafat, Allah katakan, sisa manusia di muka bumi waktu itu adalah hanya anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh itulah orang-orang yang melanjutkan keturunan umat manusia di dunia. Jadi kita punya dua Abul Bashar, dua bapak moyang, katakanlah. Dulu Nabi Adam pertama, dan yang kedua Nabi Nuh. Karena semua kita adalah hanya anak cucu Adam dari garis keturunan Nabi Nuh. Ya. Selain garis keturunan Nabi Nuh, sudah tidak ada lagi manusia sejak zaman Nabi Nuh itu. Ya. Jadi kita ini adalah semua anak Nabi Nuh. Kata Ibnu dalam tafsir di kalangan tabi'in, Imam Qatadah mengatakan begini, an-nasu kulluhum bin dzurriyyati Nuh alaihi salam. Semua anak cucu manusia sekarang ini adalah anak cucu dari garis keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ibnu Katsir mengatakan begini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, fa innallaha lam yaj'al li ahadin mimman kana ma'ahu minal mu'minina naslan wala aqban siwa Nuh alaihi salam. Fa kullu man ala wajhil ard al-yawm min sa'iri ajnasin bani Adam yansabuna ila auladi Nuh as-salasa wa hum Sam wa Ham wa Yafid. Terjemahannya adalah ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah bab juz yang pertama, kitab yang pertama, jilid yang pertama, ya, dikatakan Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman anak keturunan kecuali Nuh alaihi salam. Jadi Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh, ya, dari orang-orang yang beriman, ya, anak dan keturunan yang lain kecuali anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Semua yang ada di muka bumi ini sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Itu yang ada. Nah, oleh sebab itu
Ketika Allah menggambarkan ini, disinilah kita sebagai manusia mukmin, walaupun kita beda dengan yang lain, kita tetap harus punya sikap yang berbeda dari mereka yang tidak bisa harus dicampurkan. Kita punya akidah, kita punya kitab yang suci Al-Quran, kita punya pandangan hidup menuju surga. Ini nggak bisa hidupnya diinfiltrasi dengan orang yang jalan hidupnya berbeda. Yang ada adalah kita hanya saling menghormati, bersikap tasamuh. Adapun mencampur agama kita dengan agama mereka, ini mustahil. Mencampur cara ibadah kita dengan cara ibadah mereka, ini mustahil. Di sinilah Al-Furqan, pembeda yang jelas. Makanya disebut Al-Furqan, kan dari awal sudah saya sampaikan. Kenapa bunyinya Al-Furqan? Artinya pembeda, walaupun Al-Farqu dalam bahasa Arab artinya pembeda juga. Tapi begitu dipakai huruf alif dan nun di belakang, jadi Al-Furqan, maka pembeda yang sangat jelas. Itu begitu. Seperti dalam bahasa Arab, Al-Quran. Tadinya adalah Al-Qira'ah, bacaan. Tapi begitu dibaca Al-Quran, ini bacaan yang sangat istimewa. Itu begitu. Nah, bulan Ramadan besok. Ramad dalam bahasa Arab itu artinya api yang membakar, yang panas. Bisa membakar apapun. Tapi disebut Ramadan itu adalah yang sangat membakar panas, menghancurkan semua dosa dan kesalahan. Semuanya disebut Ramadan. Nah, itu pakai alif lam. Hayatun dalam bahasa Arab artinya kehidupan. Kalau Allah bahasakan hayawan, maka itu jadi artinya adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan hakiki itu adalah di surga nanti. Hanya surga disebut hayawan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Itu dalam bahasa Arab, huruf alif dan nun dalam isim itu menunjukkan sighah mubalaghah, menunjukkan sesuatu yang sangat, yang super, yang besar. Nah, begitu pula disebut Al-Furqan ini. Oleh sebab itu, kita yang alhamdulillah Allah jadikan beriman hari ini, dijadikan sebagai seorang muslim hari ini, tetaplah teguh dengan keimanan ini, jangan pernah sekalipun ya mencampur adukan keimanan kita ini dengan yang lain, dan berpikir bahwasanya akidah ini bisa saja bergantian, bergiliran, kadang kita ikuti mereka, kadang mereka ikuti kita. Ajaran Al-Quran telah menunjukkan kita dengan mereka memang berbeda keyakinan. Meskipun asalnya kita sama secara nasab dari Nabi Nuh alaihissalam, sama kita asalnya. Agamanya pun asalnya sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi ada yang menyimpang, Bani Israil menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, dan kita yang tetap menjadi Muslim, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara biologis, bapak bashar kita secara Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Secara din, agama, bapak moyang kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari beliaulah muncul 3 agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kita tetap harus punya garis ini, cara pandang kita, cara hidup kita yang berbeda dengan cara pandang dan cara hidup mereka yang bukan Islam. Karena kita menuju surga, mereka bukan menuju kepada surga. Kita dengan mereka harus ada perbedaan. Nah, ibarat air tadi nggak bisa sama, hasilnya pasti beda. Nah, kita nggak boleh sampai lebur. Itulah yang namanya istiqomah, konsisten, ya tidak terpengaruh dengan apapun, dia punya warna sendiri. Demikianlah barangkali para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada ayat yang tadi, ayat 54 ya. Belum sampai kepada ayat 55 56 karena ini adalah penjelasan tentang tauhid. 55 56 ya. Penjelasan tentang bagaimana seorang penegak kebenaran seperti para rasul bersikap dalam kehidupan mereka menegakkan tauhid. Ini diajarkan di ayat-ayat berikut. Insyaallah kita bisa lanjut pada kesempatan yang akan datang. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukru anta rabbuna la ilaha illa anta subhanak. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana al-muslimin. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan. Waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha fil ghufran wa suknal jinan wal itqa minan niran.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.